Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa min adzabin fil qabr. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Asrap Bapak Ibu nggih? Masya Allah ya. Luar biasa, beberapa hari terakhir niki cuacanya pun radi asrap, musim reading ya. Kalau kata BMKG ini napa? Napa Pak? Musim kemarau basah Pak. Kemarau basah ya. Ya, jadi luar biasa, lumayan asrap, dan panjenengan yang buatan betul sajadah niki Pak, Masya Allah. Luar biasa Pak ya, bisa menahan dinginnya cuaca ya. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya teng enjing punika pikantuk ganjaran ingkang ageng, ingkang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena dalam salah satu hadis Bapak Ibu itu disebutkan ya. Dalam salah satu hadis disebutkan, di antara perkara yang memudahkan kita benjang teng yaumul qiyamah niku mlebet swarga yaitu apa? Isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat kita membenci kondisi itu. Ketika tadi panjenengan bangun tidur mau pergi ke kamar mandi, rasanipun pripun, Pak? Masya Allah. Anyep, jejet, aras-arasan. Maka orang yang mampu menepis rasa malasnya, orang yang mampu menepis rasa kantuknya dan berani nyekal toyo, padahal dalam kondisi yang sangat dingin, kata Nabi SAW, di antara perkara yang nanti bisa memasukkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan wudu meskipun dia dalam kondisi yang tidak suka, Pak. Artinya gimana? Meskipun wudu itu ada batas minimalnya, akan tetapi dia tetap berusaha untuk menyempurnakannya. Contoh, di dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, orang yang wudu itu minimal pripun? Rambutnya basah 3 helai. Itu memang mu'tamad Pak. Panjenengan mau baca dalam kitab Kifayatul Akhyar seperti itu. Tapi tetap di dalam mazhab Syafi'i sekalipun itu disebutkan wudhu yang paling utama adalah ketika semua kepala diusap. Ya. Jadi meskipun minimal di dalam mazhab Syafi'i itu 3 helai, tapi tetap yang paling afdal, yang paling utama yaitu apa? Ketika semua kepala diusap. Maka ketika panjenengan di situ tahu batas minimal 3 helai, kemudian maksimal semua kepala, maka jika panjenengan mampu untuk mengusap seluruh kepala, maka insya Allah panjenengan akan mendapatkan fadilah dari hadis tadi Bapak Ibu. Masya Allah. Yaitu apa? Orang yang berwudu
di saat kita membenci cuacanya, di saat kita enggan, ogah, emoh, ya, tidak mau menyentuh air, maka insya Allah jika panjenengan mampu melakukannya, jalan panjenengan menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu bab yang ke-21 yang terdapat di dalam kitab Syarah Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah ataupun penjelasan tentang bagaimana karakteristik daripada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, boten kraos, kita sudah sampai di bab yang ke-21. Ya. Bab yang ke-21 ini menerangkan, menjelaskan kepada kita tentang babu maja'a fi jilsati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tata cara duduknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca hadis-hadis yang berkenaan tentang bagaimana dahulu duduknya baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajil satu bil kasri ismun lil hay'ah. Wal muradu li hadhihi tarjamah bayanu hayati julusi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jilsah Bapak Ibu dengan kasrah jimnya, karena ada jalsah, ada jilsah, ada jalis. Jilsah ini merupakan ismun li hay'ah, tentang posisi atau tata cara, ya, tata cara duduknya baginda Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Abdu Humaidin qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Abdullah ibn Hasan an jaddataihi an Qailata binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa qa'idun qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi'a fil jilsah ur'idtu minal faraq. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasannya an Qailah binti Makhramah. Dahulu ada salah seorang sahabiyah, ya, yang sahabiyah ini mengatakan annaha ra'at, bahwasannya dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di dalam masjid, wa huwa qa'idun, dan beliau sedang duduk al-qurfusa, dengan duduk kurfusa. Duduk kurfusa niki pripun Bapak Ibu? Ya. Ada yang tahu duduk kurfusa itu pripun? Mau silakan Pak dipenunjuk Pak, kopinya Pak, ya, kopinya tehnya diminum supaya rileks, nyantai, ya. Bismillah. Masya Allah, ya. Tenggorokan langsung terasa mak nyos, ya. Duduk kurfusa ini masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki dua sifat, ya. Ternyata duduk kurfusa, ya, itu memiliki dua cara, ya.
Yang pertama, an yajlisa ar-rajula ala ilyatihi wa yadummu fakhidaihi ila batnihi wa yashuddahuma biyadihi wa wusifat bihadhihi sifah ila anal jisma yataqarras ay yatajamma wa yandhammu ba'duhu ila ba'd. Nah, ini harus contoh, Pak. Siapa yang mau jadi contoh ini yang nem ya, yang nem. Nah, coba masnya nih, sini mas. Ya, nah, ini ya, yang nem ini ya. Kalau yang sepuh-sepuh saya takutnya nggak bisa praktek nanti ya. Coba duduk di bawah, duduk di bawah. Kemudian apa namanya, betisnya di lututnya di depan, lututnya di depan. Nah, kemudian nadi duduk, nah seperti itu ya, seperti itu. Kemudian tangan kirinya taruh di bawah ketiak, tangan kiri ditempelkan ke ketiak kanan. Nah, terus tangan kanan ditempelkan ke ketiak kiri. Nah, kemudian agak condong ke depan, terus. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini disebut sebagai duduk kurfusa. Ketawis? Ibu ketawis, Bu? Kelihatan ya? Jadi dulu Nabi di Masjid Nabawi itu pernah terlihat duduk seperti ini. Dan duduk seperti ini Bapak Ibu bagi ngapunten nggih, yang perutnya buatan buncit. Ini ada syaratnya, Pak. Makanya saya tadi kenapa nggak mempraktekkan. Ya. Ini bagi orang yang perutnya nggak buncit, ya. Untuk duduk seperti ini dipakai tidur sangat enak. Sangat enak. Ya. Ya. Sakit anggar Mas ya, kalau misalkan tidur ya. Ya, jadi seperti ini ya. Ini disebut sebagai apa? Duduk kurfusa. Nabi SAW dulu ketika nyantai ya, tidak sedang ngobrol dengan sahabatnya, ketika duduk sendiri sambil zikir, sambil nunggu azan, sambil nunggu iqamat, maka beliau ya duduk seperti ini ya. Ini tata cara duduk kurfusa yang pertama. Kemudian tata cara duduk kurfusa yang kedua ya. Sekalian ini mumpung ini ada model di depan ini ya. An yajlisa muta'ammidan ala rukbatihi kajil sati tasyahud. Coba masnya praktek duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Ya, seperti tahiyat akhir. Ya. Muta'ammidan ala rukbatihi kajil sati tasyahud, thumma yus'ilqu batnihi ala fakhidaihi wa yaj'al yadaihi tahta ibti, dan sama, ya. Kemudian kedua tangannya tetap ditaruh di bawah ketiak dan kemudian condong ke depan. Ya, condong ke depan. Nah, seperti itu. Jadi duduknya seperti duduk tasyahud, kemudian tangannya ditaruh di bawah ketiak, kemudian tubuhnya agak condong ke depan. Ini merupakan tata cara duduk kurfusa yang kedua. Jadi model yang pertama, kedua kakinya ditekuk, kemudian diluruskan, kemudian tata cara duduk yang kedua yaitu dengan model seperti tasyahud seperti itu. Nggih, jazakumullah khair, matur suwun Mas. Nggih, matur suwun. Nggih. Sampun, nggih. Ini harus mudah ini modelnya, Pak. Kalau sepuh ya takutnya kejedit mengke ya. Ya, itu disebut sebagai duduk apa? Al-kurfusa. Ya. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa qa'idun al-kurfusa. Dan artinya Bapak Ibu, duduk yang seperti itu tadi pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan biasanya kalau misalkan orang duduk dengan duduk kurfusa itu Bapak Ibu ya, itu dijamin dia tidak akan tertidur, Pak. Kenapa? Lek tertidur mesti guling. Ini juga merupakan isyarat. Karena kalau misalkan orang itu bersandar, senden, Pak. Kadang-kadang tileme angler. Ya, harus tahu ya. Ya. Kalau orang tidurnya angler, wudunya bisa batal. Ya, wudunya bisa apa? Bisa batal. Ya, maka ketika Nabi menunggu sholat, biasanya duduknya seperti itu supaya apa? Kalau misalkan seandainya ngantuk, makyut gitu, ya, itu tidak sampai angler tidurnya. Ya. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika aku melihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'aitu minal faraqi. Ya. Ur'aitu ay asabatni ri'datun wahiyya irti'ashil badan minal faraqi ayil khauf lama ja'alallahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mahabah. Dan ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seperti itu, maka aku tidak memperpanjang penglihatanku kepada beliau. Ya, jadi ini juga merupakan salah satu adab di antara sahabiyah. Sahabiyah itu apa? Para sahabat yang wanita ketika melihat laki-laki, ibu-ibu sekalian, maka hendaknya tidak dipendelangi sak jam. Ya, ya kalau misalkan lihat, ya lihat begitu saja, kemudian biasa. Kalau misalkan apa dia mau lewat, tinggal lewat saja. Jadi nggak perlu dipendelangi dari awal, ya. Gitu ya. Kalau misalkan mau lihat silahkan lihat, akan tapi nggak perlu kemudian terlalu apa diperhatikan. Dan kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nah, ini adalah bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah Bapak Ibu ketika beliau nyantai di masjid, maka beliau mustalqiyan fil masjid. Beliau berbaring, melumah, Pak. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbaring apa? Melumah, menghadapkan wajahnya ke atas, ke atap, ya. Wadi'an ihdari rijlaihi 'alal ukhra, dan salah satu kakinya itu ditaruh di atas kakinya yang persis seperti Pak Wito nih, Pak. Ya. Tapi bedanya Pak Wito duduk, tapi kalau dulu Nabi SAW itu pernah tidur, geletak, Pak. Geletak, ya. Geletak. Tentu saja ini pas boten beliau menyampaikan tausiah, ya. Kalau menyampaikan tausiah nggih boten ngoten, Pak, ya. Artinya ketika beliau nyantai, nggak ada kegiatan, ya. Kemudian beliau juga mau sambil istirahat, maka beliau apa? Merebahkan punggung beliau ke lantai masjid. Dan ini Bapak Ibu merupakan isyarat bolehnya orang itu tidur di masjid, Pak. Boleh, ya. Jadi bukan perkara yang dilarang. Makanya kemudian sangat disayangkan ketika ada sebagian masjid yang bertuliskan apa? Dilarang tidur di masjid. Padahal sebagian orang ngapunten Bapak Ibu, bagi mereka yang bekerja jauh, entah mereka tukang etek ataupun penjual asongan ataupun apa, mereka butuh tempat untuk hanya sekedar meletakkan punggungnya, ya. Setelah mereka ider dari subuh sampai siang, di waktu zuhur mereka pengen istirahat sejenak. Kok kemudian marbotnya dan takmir masjidnya ngusir orang tersebut? Hei Pak, panjenengan apa tidak lihat tulisan ini? Dilarang tidur di masjid. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu memang apa ya? Boleh kita menjaga kebersihan masjid, boleh kita menjaga kenyamanan orang yang beribadah di masjid, akan tapi terkadang di beberapa tempat itu untuk menjaga kenyamanan jamaah lain itu sampai mengambil tindakan ekstrim. Ada beberapa masjid yang kemudian ditulis di situ, anak-anak dilarang dibawa ke masjid. Wonten Pak nggih? Ada, Pak. Ya. Padahal kalau anak-anak itu tidak dikenalkan sejak dini dengan rumah Allah Bapak Ibu, maka nanti ketika mereka remaja atau dewasa, akhirnya mereka tidak kenal yang namanya masjid. Maka sebenarnya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kritik bagi sebagian masjid yang kemudian melarang membawa anak-anak. Tetap anak-anak itu boleh dibawa. Bahkan dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajak kedua cucunya Hasan dan Husain ketika beliau sholat berjamaah, bahkan beliau menjadi imam. Maka ketika beliau sujud, beliau pernah sujudnya lama sekali. Maka sebagian sahabat ngincang Bapak Ibu, ini Nabi kok sujudnya terlalu
lama. Enggak kayak jangan-jangan Nabi semaput. Coba diinceng lah. Akhirnya beberapa sahabat mengangkat kepalanya untuk melihat kondisi Nabi, dan ini juga merupakan kebolehan ya. Soft yang pertama untuk mengecek kondisi imam kalau seandainya sujudnya itu terlalu lama. Oke, jangan-jangan imamnya pripun? Pingsan, atau di beberapa kasus ngapunten ada beberapa imam yang meninggal dalam kondisi sujud. Ya. Maka jika kemudian diketahui kok sujudnya lama, tidak ada gerakan-gerakan, maka boleh kemudian apa? Makmumnya itu nyenggol apa? Nyenggol apa nih, Bu? Kakinya. Nyenggol bokongnya. Pelanggaran ini, Pak. Ya. Nyenggol kakinya, ya. Kakinya di apa? Dioglek. Kalau misalkan tetap gak ada pergerakan, Bapak Ibu, ya, boleh jadi orang tadi apa? Pingsan, ya. Atau orang tadi meninggal dunia, ya. Maka ketika Nabi SAW sujud di waktu yang begitu lama, maka para sahabat Bapak Ibu ridwanullah alaihim ajma'in mendongakkan kepalanya, melihat bagaimana kondisi Rasulullah. Ternyata beliau itu sujud lama tidak kunjung bangkit-bangkit. Ternyata cucunya Hasan dan Husain menaiki punggungnya Nabi. Ya. Jadi kalau misalkan anak sekarang dia main kuda. Ya, ini juga Ibrahim lagi senang main kuda-kudaan ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika para sahabat melihat Hasan dan Husain itu berada di atas punggung Nabi, maka mereka melanjutkan sujudnya. Nah, ini juga merupakan fikih dari seorang imam. Jika ada perkara yang beda seperti sholat yang biasanya, maka imam dianjurkan untuk menjelaskan kepada makmumnya. Maka setelah sholat, Nabi SAW berdiri di atas mimbar, kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tadi sujud sangat lama? Karena ya, ini karena sebagian sahabat gak ngincang, Bapak Ibu, dijelaskan oleh Nabi supaya tidak salah paham. Karena tadi cucuku Hasan dan Husain sedang menaiki punggungku dan aku tidak ingin membuat mereka terjatuh jika aku ya. Jadi ini juga merupakan fikih. Jika ada sesuatu yang beda dari sholat yang biasanya, maka dianjurkan imam itu menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Mustalqiyan fil masjid. Dahulu Nabi SAW pernah mustalqi, ya, pernah baring-baring di dalam masjid, kemudian meletakkan salah satu kaki beliau di atas kaki beliau yang lainnya. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an istimalis soma wal ihtiba fi thawbin wahidin wa an yarfa'a ar-rasula ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhuhri. Dan ini merupakan larangan bagi Nabi. Ngapunten Bapak Ibu, kalau di zaman dulu, di zaman Nabi, pakaian itu terbatas, Pak. Kain itu apa? Terbatas. Maka bagi orang yang ngapunten hanya menggunakan selembar kain, nggih empon neko-neko ketika duduk. Ya, ini kalau di zaman kita jarang, Pak. Meskipun kita pakai sarung, kadang-kadang di dalamannya kita masih pakai celana panjang atau celana pendek. Ya, minimal salutut. Ya. Tapi kalau dulu di zaman Nabi, benar-benar ketika orang itu bebetan, dia bebetan, Pak. Maksudnya apa? Di dalam bebet niku mboten wonten napa-napa. Nah, di sini Nabi melarang. Naha an istimalis soba. Nabi SAW melarang duduk seperti duduknya Pak Wito itu ketika tidak menggunakan daleman. Karena apa? Dikhawatirkan nanti seandainya mengangkat kakinya, pakaiannya tersingkap, kemudian auratnya terlihat. Ya. Termasuk juga Bapak Ibu, kalau misalkan duduk atau baring-baring di masjid, ya usahakan itu cari posisi yang paling aman supaya apa? Pakaian itu nanti tidak tersingkap. Ya, kadang-kadang ngapunten Bapak Ibu, ada di beberapa tempat
karena saking anglernya tidurnya, ya dia cuma pakai sarung dan ngapunten, dia nggak pakai celana, Pak. Kemudian dia gelundung, akhirnya sarungnya tersingkap dan auratnya kelihatan. Nah, seperti itu dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi yaitu para ulama, yahmilu hadits an-nahyu fima idza kana al-insan la ya'man an takshifa auratuhu. Ya. Di sini hadis tadi dijelaskan oleh para ulama, larangan tersebut Bapak Ibu apabila seseorang dia khawatir bahwasanya nanti dengan posisinya yang seperti itu maka auratnya bakal tersingkap. Jadi posisi seperti apa Bapak Ibu itu sebenarnya mubah. Panjenengan mau berbaring, panjenengan mau senden, panjenengan mau apa? Letakkan kaki kanan di atas kaki kiri di atas kaki kanan, mau terlentang, mau naruh tangan di bawah kepala, hukum asalnya orang duduk atau orang berbaring itu mubah, boleh. Hanya saja ada beberapa posisi yang jika dengan posisi itu dikhawatirkan auratnya terbuka, auratnya tersingkap, apalagi mereka yang tidak menggunakan rangkepan, ya, maka posisi yang seperti itu terlarang, ya. Posisi yang seperti itu terlarang, ya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjidi ihtaba biyadaihi. Ihtaba huwa an yajlis al-insan ala maq'adatihi wa yadummal batna asaqaini ila fakhidaini wa yaqbidu biyadaihi min amami saqaihi. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan tata cara duduknya Nabi yang berikutnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di dalam masjid dengan apa? Beliau nekuk kedua lututnya. Ini siapa? Nah, seperti ini Pak, boleh dilihat ya. Jadi kedua lututnya di apa? Ditekuk, ya, seperti posisi sila, ditekuk. Nah, seperti Mas Hafiz itu ya. Kemudian tangannya ditaruh di depan lutut. Untuk apa? Jaga nih lutut tadi biar nggak ucul. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk seperti itu. Ya, jadi intinya masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis tadi kita telah membaca bahwasannya Nabi itu pernah duduk di masjid dengan 3 posisi. Posisi yang pertama dan yang kedua tadi seperti apa? Duduk iftirash dan juga duduk tasyahud. Kemudian tangannya ditaruh di bawah ketiak, kemudian beliau agak condong ke depan, ya. Kemudian yang ketiga seperti itu, ya. Ketika beliau menekuk kedua lututnya, kemudian beliau apa? Menggunakan tangan sebagai apa? Sebagai ikat, ya, sebagai ikatan supaya buatan ucul, ya. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu nanti berkunjung ke Madinah, ya. Di sana itu biasanya Bapak Ibu ada Yaumul Ilmi di Masjid Nabawi itu. Jadi ada pelajaran ya membahas satu kitab, khataman kitab Pak. Dari sebelum subuh itu orang sudah ngumpul booking tempat. Ba'da subuh langsung mulai tet. Nanti selesai itu jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi ada di sana itu yang disebut sebagai apa? Yaumul Ilmi, ada apa? Mengkaji satu kitab tipis gitu ya. Yang mungkin 40-50 halaman atau 100 halaman, ya. Itu nanti dikhatamkan dari ba'da subuh sampai ba'da isya. Nah, itu biasanya Pak Ibu, orang-orang ada yang bawa seperti sarung, tapi bukan sarung Pak. Mau dibilang sarung ya bukan sarung, mau dibilang selendang bukan selendang ya. Itu biasanya apa? Modelnya seperti itu, ya, duduknya, kemudian diikat, ya. Boyoknya sama depan garisnya itu diikat supaya bisa apa? Tidur, ya. Supaya apa? Bisa duduk lama dan boyoknya buatan keju. Kalau di Masjid Nabawi Bapak Ibu, tiang-tiang ya yang ada di sana
itu sudah full duluan, Pak. Ya, tiang-tiang itu sudah apa? Full duluan. Dan kalau kajiannya itu diadakan di tengah masjid, niku mboten wonten tembok keliling ngeten iki, Bu. Ya. Maka biasanya untuk jagani supaya mboten keju, mboten kesal, karena ngaji dari subuh sampai pada isya ini keju mboten, Bu. Ya keju. Ya panjenengan mawon sing 1 jam pun bingung batas sendenan gitu ya. 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 Maka apalagi jika ngajinya itu talabul ilminya itu dari pada subuh sampai pada isya. Dan di beberapa tempat Bapak Ibu, kadang-kadang mereka ada yang bawa nopo sajadah lipat. Ya, dan di Trenggalek banyak yang menjual itu ya. Ya enggak usah saya promosikan nanti ya dikira endorse ya. Itu ada sajadah yang bagian belakangnya itu 2 kotak itu keras ya. Tahu ya? Dia bisa diluruskan dan dia bisa dilipat. Dan ketika dilipat bagian boyonnya itu atas, kemudian bisa dipakai untuk apa? Senden. Tahu nggih? Ada nggih sajadah seperti itu ya? Iya, ya. Itu Bapak Ibu kalau misalkan panjenengan pengen duduk di depan seperti Mbah Toha ya. Mbah Toha ini luar biasa, Pak. Duduknya selalu paling depan kayak boten senden. Nah, panjenengan yang pengen tetap duduk di depan ya, kemudian juga pengen senden, maka bisa membawa alat seperti itu ketika datang ke majelis taklim ya. Ada sajadah lipat yang bisa dilipat, kemudian bagian belakangnya itu keras sehingga bisa dipakai untuk apa? Sendenan ya. Dan juga kalau misalkan panjenengan pengen online, di online pun juga banyak ya. Di Trenggalek banyak juga tempat-tempat yang menjual seperti itu. Pokoknya panjenengan pergi ke tempat di mana busana muslim dijual ya, biasanya di tempat itu juga menjual sajadah yang bisa dilipat tadi, sajadah lipat tadi ya. Dan panjenengan juga bisa ngecek di marketplace banyak ya, tulis saja sajadah lipat, sajadah lipat ya, itu nanti muncul ya, sajadah yang bisa dipakai untuk bersandar. Itu solusi bagi yang boyoke mboten saged ya, dangu oleh mboten senden ya. Meskipun senden itu mboten napa-napa, Pak, boleh ya, tidak menjadi masalah. Tapi tempat yang paling afdal, yang paling utama di majelis ilmu adalah orang yang paling dekat ya. Bagi laki-laki yang paling dekat dengan ustadz itu ya, itulah yang paling afdal dan paling utama. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mungkin kami tidak bisa lama karena nanti jam 6 kami ngisi kajian Ahad pagi di Pakel. Tahu Pakel Bapak Ibu nggih? Ya, Tulungagung campur darat. Ya. Durinan ngidul duk pertigaan ngetan ya, di situ ya. Jadi nanti jam 6 kami punya jadwal di situ. Jadi mungkin kami tidak bisa sampai jam 6 pagi hari ini. Dan masih ada waktu sekitar 5 menit, 10 menit. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seputar duduknya Nabi tadi, boleh ditanyakan. Monggo Pak Wito. Bisa jadi ulo? Oh bukan. Saya kira jadi ulo. Ya, bagus Bapak Ibu. Ya. Belum saya jawab, Masya Allah sudah ada tangan. Sabar ya. Baik, Ustadz, saya pernah mendengar tidak boleh duduk dengan tengkurap. Jawabannya betul Bapak Ibu. Ya, apalagi di tempat umum. Apalagi di tempat umum seperti masjid dan tempat-tempat yang lainnya. Ya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini posisi tidur yang paling baik, Pak. Yaitu apa? Panjenengan ketika tidur itu posisi miring bagian kanan di bawah. Ya, posisi tidur yang paling baik yaitu apa? Panjenengan miring, kemudian bagian kanan berada di bawah, dan ini apa ini urat apa nih Pak? Nadi, nggih. Urat nadi itu panjenengan damel bantal kepala. Tangan kanan itu panjenengan damel sebagai apa? Bantal. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang menambahkan supaya tangan kiri itu tidak kemana-mana. Boleh tangan kiri taruh di atas apa nih? Lengan, kemudian seperti ini. Ya.
Jadi seperti ini tidurnya ya. Bagian kanan itu berada di bawah, dan ternyata Bapak Ibu, ini merupakan apa? Kemukjizatan tidurnya Nabi juga. Ketika kita mempraktekkan tidur dengan posisi seperti itu, maka nanti kita akan mempermudah lambung untuk mencerna makanan, supaya apa? Asamnya ini kumbutan medal. Kalau panjenengan cek ya, panjenengan rongsen usus itu Bapak Ibu, maka dia itu posisinya seperti ini. Atau semua Pak? Keran ya, seperti pipo gitu. Nah, kalau panjenengan tidurnya itu yang kiri di bawah, maka biasanya asam lambung bakal keluar. Dan kalau misalkan asam lambung itu keluar, ya biasanya orang itu nanti akan apa? Pripun, Pak? Pripun? Apa? Ya, pokoknya nggak enak lah ya. Kadang-kadang dia nanti blokean ketika bangun tidur. Blokean, Pak. Senes gelegean. Blokean, tahu blokean? Iya, iya. Gitu kan ya. Itu gara-gara apa? Asam lambungnya naik ya. Gara-gara asam lambungnya apa? Naik. Maka Nabi mengajarkan tidur itu yang sebelah kanan di bawah. Coba ibu-ibu dulu, ibu dulu itu tadi angkat tangan duluan. Monggo Bu. Bagus ya. Duduknya Nabi apakah berlaku bagi perempuan? Tentu saja ini duduknya khusus bagi laki-laki. Ya. Ya, karena kalau misalkan perempuan duduk seperti itu nanti wagu, Pak. Terus sebutan. Iya. Perempuan duduknya gimana? Joikan, iya. Iya. Ya, jadi ini hanya berlaku bagi laki-laki saja dan tidak berlaku bagi perempuan. Kalau perempuan ya duduknya sudah duduk yang ma'ruf, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum Hawa. Ya seperti duduknya panjenengan itu sampun leres nih. Sudah benar itu, Pak. Ya. Mau apa? Timpo, silo gitu. Ya itu sudah normal itu ya. Ya jangan sampai juga kemudian niru laki-laki gimana duduknya. Ya. Apalagi yang kemudian lututnya di depan dada itu wagun. Monggo Pak, Mbak Toa. Nggih. Saya dulu melayat di masjid. Nggih. Menghadap ke kiblat. Nggih. Bagus ya. Saya dulu Pak di Madinah ya. Ini sudah tahun ketiga saya atau tahun keempat saya berada di sana. Itu saya pernah layah-layah geletak Pak, karena ya capek ya dari pagi sampai siang belajar dan pengen geletak sebentar, mungkin setengah jam atau 40 menit istirahat siang lah ya. Pada waktu itu saya layah-layah, kepala saya di area, ya, kalau misalkan kiblat kita di sana ya, itu kepala saya di sana dan kaki saya kalau selonjornya temu di kiblat. Ternyata Bapak Ibu ada orang yang negur. Ada orang yang apa? Negur, ada mbah-mbah gitu negur. Le, sikilmu coba aduk nih. Rono. Saya carilah tahu kenapa kok seperti itu. Apakah memang ada hadisnya atau bagaimana? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini hanya permasalahan adab saja sebenarnya. Karena kalau di Masjid Nabawi, ngapunten, itu kuburannya Nabi, jasadnya Nabi itu berada di arah kiblat. Kalau misalkan kita tidur geletaan, kepala kita di sana, kaki kita selonjorkan menghadap kuburannya Nabi, itu bisa dianggap kurang adab. Ya, kurang apa? Kurang adab. Nabi kok di depan ya, Pak? Iya, tidungi sikil lah seperti itu ya. Tapi setelah saya cari-cari Bapak Ibu, memang tidak ada hadis yang secara sharih yang memberikan larangan. Ini hanya permasalahan apa? Adab saja. Ya. Seperti halnya Bapak Ibu, ketika ngapunten Bapak Ibu, orang yang memegang Al-Quran, itu memegangnya dengan tangan apa, Pak? Bagaimana jika kemudian ada orang yang memegang Al-Quran itu dengan dua tangan? Boleh tidak? Bagaimana jika ada orang yang memegang Al-Quran dengan tangan kiri? Sebenarnya tidak ada larangan, Pak. Tidak ada larangan akan, tapi ini hanya permasalahan apa? Adab saja. Ya patute kalau Allah, firman Allah Subhanahu wa taala itu yang megangnya pakai tangan yang baik seperti itu. Masalahnya, Pak, penghafal Quran itu megang Al-Qur'annya bukan cuma 1 jam 2 jam. Megangnya berapa jam? 24 jam, Pak.
Oh, lah iya nggih Pak nggih. Penghafal Al-Qur'an seperti itu ya. Dia harus berinteraksi dengan Al-Qur'an itu 24 jam. Ya. Maka kalau misalkan tangan kanan terus yang megang, pripun? Nggih keju, ya. Pernah saya dulu ikut daurah di Solo, ya. Saya sudah ikut daurah itu waktu itu hari keempat atau hari kelima Pak. Tangan kula kewaju geringan, kula oper teng tangan kiri, wonten sing negur Pak. Ya, wonten sing negur. Ya. Nah, seperti itu hanya permasalahan apa? Adab saja, tapi tidak ada larangan yang begitu apa? Keras dari Nabi SAW. Artinya, jika kemudian panjenengan bisa menghindari jauh lebih baik, tapi buatan ngantos tuh dosa ya. Wallahu a'lam bishawab. Moga kalau misalkan ada sampun sudah ibu-ibu? Yeah. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan matur suwun sangat atas rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala balas panjenengan kanthi balasan ingkang ageng, balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى